Perseteruan antara Nikita Mirzani dan kekasih Nindi Ayunda Dito Mahendra ternyata berbuntut panjang. Bagaimana tidak, berawal dari sebuah postingan di Instagram, kini Nikita ditangkap oleh polisi. Mirisnya, penangkapan Nikita yang terjadi di salah satu mal di Jakarta Selatan itu terjadi saat Nikita sedang berjalan-jalan bersama anaknya. Peristiwa mengejutkan itu pun divideokan oleh pengacara Ramdan Alamsyah yang menyaksikan secara langsung detik-detik penangkapan Nikita. Usut punya usut, penjemputan paksa Nikita oleh pihak kepolisian itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, Nikita yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu dikabarkan tidak kooperatif. Lantas seperti apa kesaksian Ramdan Alamsyah saat menyaksikan penangkapan Nikita? Sebelumnya, diketahui kasus yang berbuntut penangkapan Nikita Mirzani ini berawal dari laporan kekasih Nindi Ayunda Dito Mahendra atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga pencemaran nama baik. Dito merasa namanya dicemarkan atas salah satu unggahan yang dibuat Nikita di laman Instagramnya. Bahkan sebelum penjemputan paksa terjadi, kediaman Nikita Mirzani yang berada di kawasan Pesanggerahan pada 12 Juli lalu sempat digeledah oleh pihak berwajib. Lantas benarkah dalam penggeledahan tersebut, polisi pun mengamankan alat bukti khusus dari rumah Nikita? Melihat reaksi netizen yang berupa-rupa seteru Nikita, Tessa Mariska pun memiliki pendapat tersendiri. Menurutnya, Nikita terlalu menyepelekan hukum dan kasus yang menjeratnya sehingga polisi pun mau tidak mau harus turun tangan. Berbeda dengan Tessa Mariska, Krisata yang pernah berkonflik dengan Nikita justru punya pendapat sendiri. Lantas apa kata Krisata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar mengejutkan datang dari Nikita Mirzani yang ditangkap polisi pada Kamis 21 Juli 2022 kemarin. Bagaimana tidak, Nikita diketahui ditangkap polisi saat menghabiskan waktu senggangnya bersama buah hati tercintanya di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Anak Nikita pun tampak menangis saat mengetahui ibunya akan ditangkap polisi. Sementara itu, pengacara Ramdan Alamsyah yang tidak sengaja berada di lokasi kejadian pun merekam detik-detik penangkapan sang artis dengan menggunakan kamera ponselnya. Lantas, seperti apakah kesaksian Ramdan serta penjelasan pihak kepolisian tentang kejadian tersebut? Saya lagi nunggu mobil, Nikita turun dari lobi ke
tempat mobil. Saya pikir dia mau jalan. Ya saya liatin aja. Nggak lama banyak yang lihat gitu kan, kumpul di dekat tempat tiket valet. Dia bilang, bang itu kayaknya nih kita ditangkap, kata orang di depan saya nggak tahu siapa. Oh ya, mana saya lihat, oh ya benar, coba saya videoin. Saya lihat dari apa yang terjadi tadi, memang ada dua poluan yang pakai jilbab, memang di belakangnya Nikita. Terus kemudian ada satu polisi yang laki-laki bawa map merah, menunjukkan surat, terus kemudian berbicara sejenak. Memang tidak ada yang namanya teriak-teriakan. Pihak kepolisian juga sangat humanis menurut saya, tidak ada yang berlebihan, santai, dan tidak ada yang rusuh gitu loh. Saya melihatnya memang ya normal, kayak mereka lagi ngobrol biasa saja. Cuma memang di situ saya melihat ada Nikita, asistennya, kemudian ada Nikita bawa anak, terus ada satu laki-laki, kayaknya parasnya bule ya. Nah itu yang saya lihat gitu loh. Dan dari pihak kepolisian juga menggunakan 2 mobil, satu mobil di depan Innova, kalau nggak salah yang di belakang Fortuner, kalau nggak salah ya. Nah nggak lama itu, proses itu cuma kurang lebih 2 menit lah. Mereka berbicara sampai naik ke dalam mobil. Hari ini Polda Banten bersama dengan Polresta Serang Kota akan sharing informasi publik tentang upaya paksa yang telah dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polresta Serang Kota terhadap tersangka inisial NM. Benar bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan. Sekali lagi kami sampaikan, berupa penangkapan terhadap tersangka NM pada hari Kamis tanggal 21 Juli sekitar pukul 14.50 WIB yang dilakukan di lobi utama Mall Senayan City di Jakarta Selatan. Diketahui bahwa Kasat Reskrim juga membawa 3 personil Polwan karena yang ditangkap adalah seorang wanita, dan dilaksanakan secara persuasif. Kami ulangi, pelaksanaan kegiatan penangkapan dilaksanakan secara persuasif. Dengan terlebih dahulu penyidik menunjukkan identitasnya dan menunjukkan surat perintah tugas serta surat perintah penangkapan. Tersangka NM sekarang berada di dalam ruangan penyidik. Keadaan Kak Niki gimana, Pak? Keadaan Kak Niki gimana? Kita baik-baik aja semuanya. Tapi benar tadi siang dibawa. Ayo kalau misalnya mau ini ke Polres Serang aja. Oh, kakak berdua mau ke sono? Iya. Oke. Tapi Kak Niki berarti sekarang di sono? Kak Niki di sana. Doanya gimana mungkin buat Kak Niki buat Kak kedepannya? Niki. Ya, pasti selalu yang terbaik lah. Doanya yang baik dan aku tahu dia kuat kok. Pasti bakalan terungkap. Bukan tanpa alasan, pihak kepolisian menjemput paksa Nikita Mirzani karena Nikita dinilai tidak kooperatif setelah menyandang status sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan juga pencemaran nama baik terhadap kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Polisi pun mengaku telah 3 kali memanggil Nikita Mirzani untuk menghadiri proses penyidikan. Namun, setelah melakukan penjadwalan ulang, Nikita ternyata juga tidak menampakkan batang hidungnya di Polresta Serang Kota. Adapun pertimbangan penyidik untuk melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap tersangka NM adalah pada sikap tersangka NM yang cenderung tidak kooperatif selama penyidikan. Meski dalam beberapa kali siaran pers, penyidik sudah beberapa kali juga menghimbau kepada tersangka untuk kooperatif dan memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh penyidik selama proses penyidikan. Sesuai dengan hukum acara pidana, maka masa penangkapan akan berlangsung 24 jam. Masih terlalu dini kalau pada malam ini kami menyampaikan ditahan atau tidak ditahannya tersangka NM. Flashback. Sebagaimana kami sudah menginformasikan kepada publik bahwa penyidik telah melayangkan surat panggilan terhadap tersangka NM pada Senin 20 Juni lalu untuk dimintai keterangan atau untuk diperiksa sebagai tersangka
pada hari Jumat tanggal 24 Juni. Namun surat panggilan tersangka dari penyidik ini direspons untuk dapat bermohon dijadwalkan ulang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Namun pada hari tersebut tersangka NM juga tidak hadir. Sesuai dengan ketentuan KUHP pasal 112 ayat 1 dan 2 itu kalau orang harus dipanggil secara patut, harus datang siapapun, apakah itu tersangka, terlapor atau ahli harus datang. Kalau tidak datang harus memberikan alasan-alasan yang patut. Nah, jika tidak hadir lagi dipanggil 1 kali, 2 kali. Nah, jika tidak ada juga alasan yang patut yang disampaikan kepada pihak penyidik, maka panggilan berikutnya itu dengan perintah membawa. Penangkapan Nikita Mirzani berawal dari laporan Dito Mahendra yang merasa namanya telah dicemarkan oleh Nikita. Lantas seperti apakah detail kasus tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semua, saya Cita Citata. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Ditangkapnya Nikita Mirzani oleh pihak berwajib memang mengejutkan banyak pihak. Namun jika ditilik balik ke belakang, penangkapan Nikita berawal dari perseteruannya dengan kekasih Nindi Ayunda, Dito Mahendra. Usut punya usut, Dito merasa namanya dicemarkan oleh Nikita dalam sebuah unggahan yang dibuat oleh Nikita di akun media sosial pribadi miliknya. Tak tinggal diam, Dito pun langsung bergegas melaporkan Nikita atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta pencemaran nama baik ke Polresta Serang Kota. Hingga akhirnya pihak berwajib pun mengirimkan berkas laporan tersebut ke Nikita pada 20 Juli lalu. Kami sudah informasikan bahwa penyidik Satreskrim Polresta Serang Kota juga telah mengirimkan berkas perkara dengan dugaan tindak pidana ITE, informasi dan transaksi elektronik, dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE yang juga dilapis dengan pasal 311 KUHP. Pengiriman berkas telah dilakukan pada Selasa tanggal 12 Juli lalu. Gue nggak pernah melakukan hal-hal tidak terpuji sih, jadi kalau cuman kayak begini doang mah gue mah nggak ada takutnya. Kan kalian lihat sendiri, polisi juga kan gue datengin, gue turun, gue ajak ngobrol gitu. Cuman caranya aja sih gitu. Karena dari semua peristiwanya, cara dia melaporkan, domisilinya di mana, itu aja udah salah sebetulnya. Untuk kejahatan cybercrime itu sebetulnya secara prinsip bisa dilaporkan di mana saja. Kan Anda bisa lihat kan, cybercrime, Anda media sosial di mana saja Anda bisa lihat kan. Nah, di seluruh wilayah Indonesia tentu bisa. Tergantung pada, ada banyak pendapat yang bisa menjelaskan lokus deliktinya atau korbannya di mana, saksi dan alat buktinya di mana. Tetapi yang jelas bahwa kebetulan saja pada saat itu Mas Dito berada di Tangerang, Serang Kota. Lalu kemudian karena lokasi dia mengetahui adanya unggahan atau postingan dari saudari Nikita Mirzani tersebut kebetulan berada di Polres Serang Kota, lalu yang bersangkutan Mas Dito memilih untuk melaporkan di Polres Serang Kota. Di unggahan itu, di posting Instastory-nya itu adalah di atas ditulis ini apa namanya, Dito Mahendra. Di bawahnya itu tertulis, tolong dibacakan aja saya. Abang Propam jangan mau percaya omongan yang ngomong banyak juga menipu atau PHP kepada para senior. Namanya Dito Mahendra. Sama mantan suaminya Nindi sendiri nggak ada komunikasi ya? Nggak ada sampai sekarang. Gue pengen deh kalau ada yang punya nomor teleponnya gitu, biar gue juga
mau nanya gitu, ini ada apa sama mantan suami lu, mantan istri lu. Gue jadi artis udah masuk 13 tahun ya, walaupun lebih terkenal gue daripada Nindi ya. Tapi gue nggak pernah loh ngeliat dia papasan atau lagi ada event apa gitu kita ketemu tuh nggak pernah sama sekali. Gitu. Di jalurnya sosialitas sendiri nggak pernah ketemu? Nggak pernah ketemu sama sekali gue, nggak pernah. Soalnya kan dia bukan artis kan, iya dong, dia kan penyanyi, iya, benar. Tapi kan juga nggak terkenal, ya kan. Kalau gue kan selebriti, gue punya film, gue punya sinetron, beda. Terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE serta pencemaran nama baik tersebut, polisi pun sempat melakukan penggeledahan di rumah Nikita Mirzani yang berlokasi di kawasan Pesanggerahan. Kedatangan 3 orang anggota kepolisian di rumah Nikita itu adalah untuk menyita alat bukti berupa 1 unit iPad milik Nikita. Meskipun saat itu Nikita sedang tidak di rumah, namun proses penggeledahan tetap berlangsung damai, teratur, dan sesuai prosedur hukum. Penggeledahan dan penyitaan berupa alat bukti 1 unit device iPad merek Apple dari kediaman tersangka NM di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dan pelaksanaan penggeledahan serta penyitaan ini tentu saja sesuai dengan pasal 33 dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yaitu telah memperoleh izin penetapan penggeledahan dan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri. Alhamdulillah akhirnya aku bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak polisi. Apa sih kepentingannya atau tujuannya datang ke rumah Niki? Ternyata beliau hanya ingin mengambil barang bukti, yaitu 1 buah iPad. Melihat Nikita ditangkap polisi, seterunya Tessa Mariska menilai Nikita terlalu menyepelekan kasus hukum yang menjeratnya. Lantas, seperti apakah pandangan Chris Hatta akan insiden penangkapan Nikita tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Penangkapan Nikita Mirzani yang terbilang cukup tiba-tiba ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Bahkan di sosial media pun netizen berbondong-bondong mengomentari penangkapan Nikita Mirzani itu dengan beragam reaksi. Melihat ramainya reaksi netizen, seteru Nikita, Tessa Mariska pun turut angkat bicara. Menurut Tessa, Nikita terlalu menyepelekan kasus hukum yang menjeratnya, bahkan menyebut pasal yang menjeratnya sebagai undang-undang sampah. Kendati demikian, Tessa mengaku miris saat mengetahui fakta bahwa Nikita ditangkap di depan mata buah hati tercintanya. Jadi aku miris aja, istilahnya gini loh, berapa hari kemarin di Bali happy-happy, Ananda nggak ikut, nah sekarang lagi ikut Ananda ke mall, tiba-tiba kena, dan tadi aku lihat Anandanya agak nangis. Kalau aku nanggapnya seperti kayak nyepelein, kayak gini. Kan ada kan kemarin yang aku lihat 3 hari lalu yang kayak dia bilang, paling juga gue 2 bulan gue keluar lagi. Kan ini kan undang-undang, ada dia bilang seperti undang-undang sampah gitu kalau gue nggak salah ya. Ini kan undang-undang sampah, ITE, gue kan bukan korupsi, gue bukan gitu-gitulah. Aku pikir ya apapun itu, mau itu undang-undang sampah, mau undang-undang ringan, mau apa, jangan terlalu nyepelein. Karena orang itu bisa jatuh itu bukan di lubang yang besar, justru di lubang yang kecil orang sudah jatuh. Satu sisi aku lihat ini pelajaran buat dia.
pelajaran yang harusnya bukan sekali ini loh. Pelajaran ini udah pelajaran keberapa kali. Masa orang itu, nih namanya orang itu ada kapoknya, ada rasa enggak ada, gue nggak mau lagi, ada takutnya. Kok kalau orang loh ya, kok kalau kita manusia tuh biasanya ada takutnya. Ya kecuali kalau kita jin, kita nggak ada takut kita setan atau iblis nggak ada takutnya. Tapi kalau namanya manusia itu pasti ada takutnya gitu loh. Ya belajar dari yang kemarin gitu loh. Sadar kalau udah tua itu ya, apalagi anak udah gadis ya. Aku sih sebagai yang selama punya anak gadis, aku punya anak gadis, dia punya anak gadis. Ya kita bertingkah apapun itu dipikir efeknya ke anak buat apa gitu loh. Jadi aku lihat ya apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Berbeda dengan Tessa Mariska yang menilai penangkapan Nikita adalah imbas dari sikapnya yang menyepelekan hukum. Seteru Nikita yang lain, Chris Hatta pun turut buka suara. Menurut Chris Hatta, penangkapan Nikita oleh pihak berwajib itu adalah sebuah teguran keras dari Tuhan agar Nikita itu tidak lagi mencari masalah dengan para rekan artis. Chris Hatta pun juga berharap agar kasus hukum yang membuat Nikita ditangkap itu bisa menjadi efek jera bagi Nikita yang selama ini ia nilai terlalu kontroversial. Teguran dari Tuhan kan, makanya aku bilang gitu, supaya dia berubah. Kalau nggak digituin nanti dia akan keputusan seperti itu. Ya mungkin dia juga tahu daya jual dia kan di situ. Daya jualnya ya dia harus artis. Kalau dia nggak seru ya dia redup gitu loh. Ya mudah-mudahan dengan ada yang masalah ini dia nggak usah cari-cari masalah. Biasa aja sih yang aku rasainnya, biasa aja. Lagi pula juga paling kan tuntutannya kan cuma pencemaran nama baik ya. Bener nggak sih? Cuma nggak dalam kok hukumannya. Harus jadi efek jera, harus. Mungkin yang selama ini backup dia juga capek kali mas. Capek ya kan, dari gue backup lu mulu tapi lu buat mulu, buat terus ya kan. Jadi mungkin yang selama ini backup dia juga udah lepas tangan ya, jadi mungkin sekarang akhirnya itu jadinya kemeset. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen channel Intens Investigasi.